Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun, amma ba'du. Pertama, marilah kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya sangat banyak sekali. Maka sungguh kita tidak akan mampu menghitung nikmat yang Allah berikan ini. Maka bertakwalah kita kepada Allah dan memperbanyak syukur kepada Allah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat Allah tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau ridwanullah alaihim jami'an, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bermohon pula kepada Allah, semoga kita yang ada di Masjid Muhtadin ini termasuk dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mas moderatornya agak grogi sikit ya. Enggak apa-apa, itu namanya latihan. Insyaallah enggak apa-apa. Jadi kalau enggak dilatih kayak gitu enggak bakalan bisa kita berdiri di depan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini sudah masuk kepada malam 19 ya, sudah 18 hari kita berpuasa Bapak Ibu. Tentunya harus ada evaluasi atau kita melihat kepada diri kita kembali. Adakah kita puasa tahun ini sudah lebih baik daripada tahun sebelum-sebelumnya? Kita baru berjuang sampai pertengahan, belum sampai akhir. Teringat sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Ini baru sampai pertengahan bulan Ramadan. Pesannya adalah kita jangan sampai lengah, jangan sampai putus semangat, apalagi putus asa ya. Kita kejar terus ya. Yang sebagaimana di awal Ramadan kita sering menyampaikan, man shama Ramadan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jangan sampai pengharapan ini kita putus Bapak Ibu di tengah jalan. Nah, kita harap terus sama Allah Subhanahu wa taala, meminta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini baru pertengahan Ramadan. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika telah sampai di pertengahan bulan Ramadan ini, yaitu pentingnya kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Ya. Penting kita untuk melihat kepada diri kita untuk meningkatkan kualitas ibadah yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, harus diyakini setiap hari yang kita lakukan pada saat sekarang ini adalah itu ketakwaan kepada Allah. Ya, itu adalah sebuah ketakwaan. Yang mana dalil yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa yang kita lakukan, yang diwajibkan kepada kita itu agar la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ramadan inilah momen yang paling tepat untuk kita berlari kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan puas hanya dengan melaksanakan puasa secara lahiriah saja, tetapi tingkatkan kualitas ibadah puasa kita. Ya, tentunya dengan menjaga lisan kita, ya, dengan menjaga hati kita, dengan menjaga amal soleh kita. Dan terkadang kita berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Rubba sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Kenapa demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena di dalam puasanya dia tidak menjaga lisannya. Lagi puasa mencela, ya, menggibah, berdusta, ya. Nah, ini yang sering sekali menggugurkan pahala yang kita harusnya dapatkan, jadi tidak dapat. Ya. Nah, jadi kita menjaga puasa ibadah puasa kita, ya, agar Allah memberikan ganjaran kepada kita dan tidak sia-sia. Dan juga kita tidak menjaga hati kita. Ya, terkadang di bulan Ramadan harusnya kita awal titik kehidupan untuk menata kehidupan kita ini, memanage hati kita, mengatur hati kita agar kita tidak meledak-ledak ketika marah. Ya, kadang ada orang yang berpuasa tapi meledak-ledak amarahnya. Pintu pun dibanting sama dia. Nah, jadi kalau kita tidak memanage hati kita ini, ya, jadi Rasulullah SAW menyampaikan itu sia-sia Bapak Ibu. Karena di Ramadan inilah waktu yang tepat kita untuk menata hati kita agar lebih sabar, agar lebih tenang hati ini, ya, agar menjadi orang yang santun, ya, tidak gerasah gerusuh. Nah, itu bahasa Jawanya tuh, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu yang harus dijaga agar tidak sia-sia amal puasa yang kita lakukan. Kemudian kita juga tidak menjaga amal soleh kita. Kadang sebagian orang bersemangat hanya di awal saja, di akhir sudah loyo, ya, di tengah pertengahan sudah loyo. Apalagi nanti sampai di akhir, naudzubillahi min dzalik, jangan sampai kita, ya, tidak mendapatkan ampunan Allah. Ya, maka daripada itu Bapak Ibu, di pertengahan bulan puasa ini, mari kita mengevaluasi diri kita. Apakah puasa yang kita lakukan ini sudah lebih baik dari puasa yang kita lakukan di tahun sebelumnya? Nah, kita kadang menyadari ini, di tahun yang lalu saya punya kekurangan. Oh, mungkin saya malas baca Quran. Oh, mungkin jarang sedekah. Oh, mungkin jarang duduk di pengajian. Nah, itu kita evaluasi itu Bapak Ibu. Gimana tahun ini caranya agar kita, ya, bisa sempurnakan itu. Ingatlah Bapak Ibu, ya, kita tuh belum tentu akan bertemu Ramadan di tahun depan Bapak Ibu. Karena umur kita ini nggak ada yang tahu. 1 detik, 1 menit, 1 jam kemudian nggak ada yang tahu kita itu masih hidup atau tidak. Ya, maka daripada itu kematian ini juga bisa meningkatkan motivasi diri untuk terus menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang harus atau kiat-kiat untuk meningkatkan kualitas ibadah tersebut atau kualitas puasa tahun ini, ya. Yang pertama, kita luruskan niat, tingkatkan niat serta keikhlasannya. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Ya. Kita niatkan puasa yang kita lakukan ini semerta-merta hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
amal soleh kita, semua yang kita lakukan semerta-merta hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ya untuk mencari pujian manusia biar dilihat manusia. Lagi solat tahajud selfie, kirim status. Ini hati-hati. Ya, hati ini tuh lemah Bapak Ibu, lemah sekali. Ya, kadang sedikit kena pujian manusia, langsung tinggi. Ini jangan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, perbanyak tadabbur Al-Quran. Ya, ini adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzala fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Ya, kami menurunkannya di bulan atau di malam Lailatul Qadar atau di malam yang berkah. Ya. Jadi Al-Quran, ya, bulan Ramadan ini itu ya bulan Al-Quran. Jadi kita harus semarak betul itu untuk tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mempelajari juga sambil kita membaca tafsirnya yang singkat-singkat saja. Enggak perlu Bapak Ibu harus membaca tafsir Ibnu Katsir itu yang panjangnya Masya Allah, bosan Bapak Ibu. Kalau masih awam, ya, yang ringkas-ringkas saja. Yang paling ringkas yang saya ketahui itu tafsir Muyassar namanya. Jadi ayat penjelasan sudah selesai. Jadi kita bisa memahami dan memaknai ayat yang kita bacakan. Ya, jadi lebih membuat hati kita tenang, lebih membuat kekhusyukan dalam membaca Al-Quran. Ya, seperti itu. Tapi juga tidak meninggalkan tilawah atau bacaan yang kita baca setiap hari atau kita mentargetkan khataman Quran. Jangan juga itu ditinggalkan. Itu juga dibaca, tapi tafsir juga dibaca semaksimal mungkin sebisa kita. Karena di Ramadan inilah momen yang sangat tepat untuk kita dekat dengan Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu, perbanyak sedekah. Nabi SAW itu adalah orang yang sangat dermawan. Dan kedermawanannya meningkat ketika bulan Ramadan tiba. Jadi ini bisa kita manfaatkan. Ada kesempatan jangan ditunda. Ya, walaupun sekecil apapun itu jangan ditunda Bapak Ibu. Ya, seberapa apapun kita. Orang yang ikhlas itu adalah dia bersedekah dalam keadaan sempit ataupun luang. Dia nggak mikir itu dia sedang sedikit hartanya atau banyak hartanya. Ya, ada kesempatan beramal semaksimal mungkin, bersedekah semaksimal mungkin. Ya, kemudian jaga hati, jaga lisan. Ya, ini juga membantu kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Terkadang hati ini lemah, ya, mulut ini tuh lunak sekali. Kalau ngomongin orang tuh enak sekali, kayak nggak ada merasa apa-apa aja. Padahal sanksinya di dalam agama Islam seperti memakan daging bangkai manusia. Kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Apalagi yang kita gibahi itu secara berjamaah. Ini jangan sampai. Jadi kita melatih diri kita. Ya, agar kita menjaga, menata hati kita, menjaga lisan kita, berkata yang baik. Ya, bahkan kata Nabi SAW, barang siapa yang dia beriman kepada hari akhir, berkata baiklah atau diam. Ya, kalau enggak sanggup berkata baik, diam itu malah lebih baik untuk kita. Seperti itu Bapak Ibu. Yang kelima, perbanyak doa kepada Allah. Karena memang waktu-waktu Ramadan ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, ada 3 doa yang tidak tertolak, yaitu orang yang berpuasa hingga dia berbuka puasa, kemudian pemimpin yang adil, kemudian orang yang terzalimi. Jadi kita orang-orang yang berpuasa memperbanyak doa kepada Allah, terlebih lagi pas mau masuk waktu berbuka puasa. Sisihkan waktu 10 menit atau 15 menit untuk berdoa kepada Allah, meminta hajat baik dunia maupun akhirat kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah itu waktu-waktu yang mustajab. Terlebih lagi ada waktu yang mustajab lagi di waktu sahur. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah."
Makan sahurlah kalian, karena di makan sahur tersebut ada berkah. Ya, bahkan kita memperbanyak istighfar di waktu sahur, memperbanyak doa di waktu sahur. Kita bermohon kepada Allah untuk ampunan diri kita. Kita bisa berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau kita berdoa kepada Allah, meminta surga kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Minta kepada Allah agar dijauhkan dari neraka. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskanlah leher-leher kami ini dari api neraka. Dan minta pula keteguhan hati untuk terus istiqamah di agama Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, ya, teguhkanlah hati kami ini di agamamu. Minta kita pertolongan kepada Allah. Kita ini lemah Bapak Ibu, tanpa kekuatan dari Allah, tanpa hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu beribadah dengan semestinya. Maka mintalah kepada Allah, bermohonlah kepada Allah, terlebih lagi di waktu-waktu yang mustajab. Yakini insya-Allah doa yang kita panjatkan, Allah kabulkan doa kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.